apa manusia wujudnya enggak begini bang. Kalau gimana? enggak begini. Saya kasih tahu ya. Yesus Kristus itu, tapi kami sudah enggak. Saya sudah bilang kami enggak sebut Yesus tapi Yesua kan. Kalau Yesus Kristus atau Yesua itu, dia itu 100% Tuhan dan tidak 100% manusia. Dia 100. Enggak gini mak, gini aku. Jangan ketawa dulu, enggak lucu Apanya yang lucu? Enggak lucu Gimana ceritanya? Enggak lucu. Enggak lucu Anda mengatakan Yesus itu 100% manusia. Iya, bukan. Bukan. Dulu orang belum selesai ngomong udah ketawa. Jadi gimana dong? Dengar dulu saya bilang. Kalau Yesus atau Yesua itu dia itu 100% Tuhan tapi tidak 100% manusia, cuma wujudnya aja yang 100%. 100%. Ini bukan saya yang bilang, pendeta saya yang bilang loh. 100% laki-laki dan 100% perempuan. Bagaimana ceritanya? Dengar dulu. Jadi kalau menurut Bang Suma itu Yesus atau Yesua itu siapa? Coba. Yesus itu 200%. Maksudnya menurut saya 200% maksudnya gimana? 100% manusia, 100% bukan Tuhan, 200%. Oh, berarti abang itu salah. Kalau apanya yang salah? Enggak. Apanya yang salah? Kalau kasih tahu kan, kalau misalnya abang itu kuliah itu nggak lulus. Nilai kan dia 100% manusia. Nggak lulus. Kalau dia 100% manusia, berarti dia 100% bukan Tuhan. Berarti 200%. Enggak begini bang, yang benar begini. Yang benar gimana? Sedangkan jangankan saya, pendeta aja banyak yang clear tentang itu. Iya. Mau kasih tahu nggak yang benarnya? Yang benarnya itu Yesus atau Yesua itu dia itu 100% Tuhan, tidak 100% manusia, tapi wujudnya aja yang 100% manusia, itu yang benar. Bagaimana Anda bisa mengatakan ini pulpen dan 100% bukan pulpen? Bagaimana caranya bisa Anda katakan itu? Jangan samakan pulpen. Aduh. Masolang generasi. Ini 100%. Ini 100% pulpen dan juga 100% bukan pulpen. Bagaimana caranya? Kok disamain sama pulpen sih? Aduh, abang ini, saudara ini ganteng-ganteng sekali, tapi bagaimana bisa konsepnya begitu? Yang lucu? Apa yang lucu? Nggak lucu. Ini 100% pulpen dan ini 100% bukan pulpen. Ya itu 100% pulpen lah. Dan bukan 100% pulpen. Ya. Kok Tuhan disamain sama pulpen sih? Yesus 100% manusia dan 100% bukan manusia. Bagaimana ceritanya? Cuma wujudnya aja yang 100%. Kalau wujudnya 100% manusia, tetapi wujud manusia ini 100% bukan manusia. Gimana ceritanya? Aduh. Simak baik-baik tuh, simak baik-baik. Nggak paham. Oke. Gimana? Biar saya simak baik-baik gimana? Simak baik-baik ya. Dia itu tidak 100% manusia. Cuma wujudnya aja yang 100% manusia, tapi dia
bukan 100% manusia, cuma wujudnya aja yang Gimana? tawa lagi nggak lucu ah. Apanya yang Wujudnya lucu? aja 100%. Wujudnya 100% manusia. Tetapi dia bukan 100% tidak manusia. 100%. Kalau dia 100% manusia, berarti dia tidak bisa bangkit dari kematian dan tidak bisa. Lazarus bangkit dari kematian. Lazarus bangkit dari kematian. Padahal dia juga manusia. Dia yang bangkitkan, Yesus yang bangkitkan, Bang. Iya, 100% manusia, 100% penari latar, 100% dia bukan manusia. Bagaimana bisa ceritanya? Kayak mana ceritanya itu? Abang nggak paham sih. Berarti siluman, itu. Kalau dia 100% manusia, berarti dia tidak bisa menyelamatkan. Yang menyelamatkan. Abang ini cakep-cakep kok error konsepnya. Bang semuanya yang error nggak paham. Ini 100% manusia, pulpen. Iya, 100% bukan pulpen. Nah, bukan 100% pulpen. Perumpamaannya nih, ceritanya nih perumpamaannya itu 100% pulpen. Ya emang 100% pulpen. Siapa yang bilang nggak 100%? Anda mengatakan dan ini bukan 100% pulpen. Ya 100% pulpen juga lah. Dua-duanya 100%. Yesus, Maria melahirkan manusia dan Maria melahirkan bukan manusia. Bagaimana itu? Nah, aduh, Bang Suma nggak paham, nggak ngerti sih, jadi maklumi aja. Ya iyalah. Maria melahirkan 100% manusia dan melahirkan 100% bukan manusia. Nah, begini, dia dengar, dia 100% Tuhan, tidak, tetapi ada tapinya. 100% Tuhan. Ada Tetapi tidak 100% manusia, cuma wujudnya aja yang 100% manusia. Ada juga yang dengar dulu. Tahu nggak lucu ah? Apanya yang lucu? Nggak lucu. 100% Tuhan, 100% Tuhan dan 100% bukan Tuhan. Gimana ceritanya itu? Jadi 100% Tuhan, 100% manusia, begitu ya? Yang benar adalah 100% manusia dan 100% bukan Tuhan. Itu yang betul. Oh, kalau itu tafsiran semua. Enggak, ini 100% pulpen dan 100% bukan pisang. Ya, iya benar. Iya benar. Anda suka pisang? Iya. Pisang. Suka pisang, jangan makan ini. Ini bukan pisang, ini pulpen. Jangan Anda anggap ini pisang lurus. Gitu. Paham ya? Jadi kalau andaikan saudara Ari ada pada saat menyaksikan Maria melahirkan, begitu pembukaan pertama, pembukaan kedua, kepala nyanapnya Tuhan sudah keluar, haleluya. Tuhanku keluar. Habis itu Anda gendong, inang, Tuhanku sayang, Tuhanku yang maha besar sudah lahir. Bisa kayak gitu rupanya. Bisa. Dia kan datang sebagai manusia. Iya, tapi dia juga Tuhan. Iya. Cuma dia Tuhan, tapi dia Tuhan dalam wujud manusia. Bang. Tete lah Tuhan. Kalau dia nangis, tete Tuhan. Dia nangis BAB juga loh. Oh, jadi Tuhan BAB gitu. Iya, nangis BAB juga. Dia kan manusia. Kalau Tuhan Anda BAB? Iya, nangis juga, nangis. Tuhan Anda BAB nangis? Iya. Ih, Mama Emma Solang generasi hancur. Itu dalam wujud kemanusiaannya.
dalam wujud Tapi kan dia 100% Tuhan juga katanya. Iya, Iya, berarti yang menangis ini Tuhan. iya. Tuhan minta cucu. Aduh, namanya juga bayi kok. Nggak lucu nggak? Apanya yang lucu? Tuhanmu kalau tidak makan 1 minggu kena busung lapar. Nggak lucu aja. Ketawa nggak? Apanya yang lucu? Nggak ada yang lucu di Sekarang kalau Tuhan Anda nih tidak mandi dalam 1 bulan kena penyakit panu nggak? Enggak lah, dia kan Tuhan. Tapi tadi sembuhin menangis sendiri minta kan, dia kan cucu. Tuhan bisa sembuhin diri orang lain aja disembuhin apalagi. Tapi tadi menangis minta cucu. Itu karena kemanusiaannya. Berarti sebagai manusia Tuhan Anda bisa kena panu, betul? Iya karena kemanusiaannya nangis. Ah, nanti kalau misalnya sebagai manusia tumbuh bisul di bawah mata sebesar begini, berarti bisa Tuhan Anda kena bisul. Aku mau nanya, Bang Suma, aku mau nanya. Aku mau nanya nih. Gimana nih? Aku mau nanya. Tahu malas. Bang Suma, tahu nggak kenapa Tuhan datang ke dunia ini dalam wujud manusia? Tahu nggak? Karena Kenapa manusia nggak sudah mulai dalam error. wujud hewan atau tumbuhan? Coba, bisa jawab nggak? Tuhan itu maha adil. Kalau Tuhan datang dalam wujud manusia, Tuhan juga harus datang dalam wujud hewan, biar adil. Kalau Tuhan turun ke bumi dalam wujud laki-laki, maka Tuhan harus turun juga ke bumi dalam wujud perempuan. Di sesi ketiga, Tuhan turun ke bumi dalam wujud setengah laki-laki, setengah perempuan. Itu apa? Itu tafsiran. Itu namanya tafsiran. Itu namanya Kan tafsiran adil. yang tidak sesuai dengan firman. Adil kan? Tuhan adil. Itu enggak, Bang Suma, itu tafsiran dari setan, Bro. Masa Tuhan turun jadi Tafsiran dari setan laki-laki, itu. tapi Tuhan tidak turun jadi perempuan? Nah, Enggak, bagaimana dengan teman-teman enggak. kita yang Ini berkelamin enggak. ganda? Tuhan Bang juga harus Suma. datang dalam wujud setengah matang. Enggak. Karena apa? Biar adil. Ini kalau saya lihat Bang Suma ini kebanyakan tafsiran nih. Ya bukan. Tuhan turun jadi laki-laki untuk menyelamatkan manusia. Ya, supaya adil, dia juga harus turun dalam rupa perempuan. Ingat, di tengah-tengah antara laki-laki dan perempuan ada yang setengah masak. Maka Tuhan juga harus turun dalam rupa setengah matang. Bagaimana dong? Harus, biar adil. Itu namanya ejekan, Bang Suma. Loh, kok ejekan pula? Anda yang mengejek Tuhan Anda sendiri dengan pola ini. Makanya Tuhan itu tidak layak menjadi makhluk. Itu kan pendapat Bang Suma, tafsiran Bang Suma sendiri. Nah, Tapi saya enggak dengan kitab, enggak kan? Itu namanya tafsiran, Bang. Anda tidak selalu cocok untuk penonton di semua wilayah dan telah dihentikan beberapa wilayah. Alasan perilaku TikTok lebih kali lah. Aku ucap, mau ini tafsiran, kamu banyak tafsiran, begitu banyak menafsir. Enggak Begitu. dong. Bukan dong. Jadi pertanyaan saya tadi udah dijawab belum? Tujuannya datang dalam wujud manusia itu kenapa coba? Supaya bisa diterima manusia. Dalam wujud manusia aja udah nggak diterima. Bagaimana kalau dalam wujud yang lain? Kenapa dia harus turun? Untuk apa? Bukankah akal ini sudah cukup? Aduh. Akal kita sudah cukup untuk sampai kepada Tuhan. Kenapa dia harus turun jadi olok-olokan, dihina, dibunuh malah? Ya, dia kan karena kasihnya, karena dia masih peduli sama manusia. Nah, Coba kalau itu makanya aku bilang, kalau dia dalam kasihnya dia turun, maka dia harus turun dalam bentuk perempuan. Kalau dia sudah turun dalam perempuan, sesi ketiga dia akan turun dalam setengah matang. Kenapa? Karena manusia juga ada yang setengah matang. Dia butuh membimbing yang setengah matang itu supaya mereka bisa menjalani hidup ini dengan baik. Bang Suma ini apa? Ngawur deh.
Abang yang mengatakan itu, Bang Ari. Enggak lucu kok ketawa supaya siapa yang Tuhan, lucu. supaya Tuhan itu datang sebagai wujud manusia untuk menyelamatkan manusia. Kan begitu. Manusia terbentuk jadi 3 kelompok. Ada yang wanita, ada yang laki-laki, ada yang setengah masa. Nah, Itu yang setengah masa ini kan juga anak butuh. itu pelajaran anak TK gitu. Anak TK juga tahu kok. Yang setengah masa ini kan juga butuh bimbingan. Nggak lucu kok tertawa, gimana sih? Saya kan lagi menjelaskan. Iya. Kan begitu ya kan? Jadi kalau Tuhan turun dalam rupa makhluk, maka itu sudah bukan Tuhan lagi. Manusia bukan Tuhan. Iya kan? Begitu Tuhan turun jadi manusia, maka Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan. Kayak mana itu Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan? Manusia kan bukan Tuhan. Betul? Iya. Nah, Tuhan turun berubah menjadi manusia, berarti Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan. Hancur deh. Coba kalau Anda naik pesawat, ada pilot, tiba-tiba pilotnya berubah menjadi ayam. Nah, gimana pesawat? Hancur pesawat. Nggak bisa lagi pegang kendali. Tik, 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 tik. Nggak bisa lagi dia. Nggak bisa lagi dia kemudian mendengarkan monitoring dari bandara. Kenapa? Karena pilotnya berubah jadi kucing, ayam. Begini, Bang. Siapa yang menjaga pesawat? Siapa yang menjaga alam semesta kalau Tuhan menjadi manusia? Ayo. Tuhan kan ada di mana-mana. Loh, kok bisa Tuhan di Iya. mana-mana? Itu gimana? Dia kan ada di mana-mana gitu. Kalau Tuhan ada di mana-mana, berarti dia seperti angin, seperti pasir, seperti air. Dia kan maha kuasa, Bang. Nah, maksudnya kuasa Tuhan Karena ada dia di maha mana-mana, kuasanya itu baru gitu. betul. Iya. Kalau dikatakan Kalau Tuhan ada di Tuhan nggak di mana-mana, mana-mana berarti nggak maha kuasa dong. berarti Tuhan juga ada di kalonjingmu, Tuhanmu. Enggak, maksudnya. Tuhanmu ada di kalonjingmu berarti kalau begitu. Aduh. Karena Tuhan ada di mana-mana. Manras ya anak-anak ini. Jadi kalau menurut Abang Tuhan nggak ada di mana-mana kali gitu ya. Tuhan itu meliputi segala sesuatu, tidak ada yang lepas dari pengawasan Tuhan. Iya, Karena itu Tuhan maksud itu maha saya. kuasa. Tapi Nah, kalau itu Tuhan maksud ada di mana-mana, berarti Tuhan ada di toilet, ada di lantai 2, ada di plafon, ada di bawah sepatu, di rak sepatu, di laci. Tidak begitu maksudnya. Tuhan itu meliputi segala sesuatu, itu baru betul. Iya. Oke? Oke. Jadi Tuhan Anda pernah menjadi bukan Tuhan? Dia datang ke dunia ini jadi manusia tapi dia tetap Tuhan. Kenapa dia tetap Tuhan? Karena dia kuasa. Bang Suma, aku nanya. Tuhan bisa jadi Kan Tuhan bisa Tuhan jadi tidak bisa. Tuhan tidak bisa menjadi makhluk. Gak bisa jadi apapun Tuhan itu. Tuhan, jangankan menjadi makhluk, menjadi Tuhan baru aja nggak bisa. Tuhan menjadi Tuhan baru nggak bisa. Berarti nggak maha Apalagi kuasa dong kalau berarti Tuhannya Bang Suma nggak maha kuasa dong kalau begitu. Jadi Kalau menurut Anda, kami kan maha kuasa jadi berarti Tuhan Anda bisa jadi iblis? ya nggak bisa. Tidak Iblis kan maha musuh. kuasa dong. Tidak maha kuasa dong Tuhan Anda. Bisa aja. Kan tidak bisa jadi iblis. Enggak, tapi enggak begini dengar dulu. Enggak lucu ketawa. Aduh. Tuhan Anda maha kuasa dibuktikan dengan dia bisa menjadi apapun. Iya. Bisa menjadi iblis? Bisa ada tapinya. Oh, Tapi bisa. tujuannya untuk jadi iblis buat apa? Bisa. Nanya dulu. Bisa. Aku nanya dulu nih. Bisa. Dia kan maha kuasa, bisa aja kalau dia mau. jadi Tapi tujuannya untuk jadi iblis buat apa? Buat menyesatkan orang. Buat dia tujuannya kan bukan menyesatkan. Tuhan kan datang bukan untuk menyesatkan. Bagaimana moderator? Tuhannya teman kita ini bisa jadi iblis, moderator, bagaimana? Bisa tapi 100% pasti dia tidak mau. Buat apa? Tujuannya buat apa? Tuhan Dia kan datang ke dunia kan ada tujuannya.
Iya, Bang, iya, Bang iya, Suma, iya. kalau misalnya kalau Bang Suma pergi ke suatu tempat, Eh, Bang, tidak ada tujuannya, Bang. Sama dengan orang gila dong kalau begitu. Orang yang pergi nggak ada tujuan sama dengan orang gila gitu. Tuhan Masa bisa pergi jadi tanpa iblis. tujuan? Allahu Akbar. Bagaimana ini teman-teman? Saudara Ari mengakui Tuhannya bisa jadi iblis. Enggak, tapi Enggak, Suma kita tadi kan paksain, enggak begini. enggak begini. Tapi tujuannya buat apa? Tapi bisa jadi iblis. Bisa aja kalau dia mau, tapi Iya tujuannya bisa. Bisa jadi iblis Tuhanmu. nggak lucu. Apanya yang lucu? Tuhanmu bisa jadi iblis, lucu lah. Kenapa ketawa nggak lucu? Apanya yang lucu nggak lucu deh? Kamu siapa? Aku Tujuannya, Tuhannya iya, tapi tujuannya buat apa? Jadi iblis tujuannya buat apa coba? Turun untuk menakut-nakuti orang agar jangan pergi menyembah di kuburan. Maka dia Tuhanmu datang. Itu kan Nah, yang tadinya ke kuburan minta nomor butut, nggak jadi. Selamat dia karena Tuhanmu datang menghalanginya. itu namanya Akulah Tuhannya Ari. Nah, itu bisa namanya Tuhan Anda. tafsiran. Itu namanya Tadi Anda mengatakan Tuhan Anda bisa jadi iblis, betul? sebenarnya dia kan maha kuasa, bisa jadi apa saja bisa. Tapi tujuannya buat apa? Tujuannya buat menakut-nakuti orang buat apa? Berarti Mau nakut-nakuti orang Tuhan itu supaya datang orang untuk kebaikan, bukan untuk menakut-nakuti itu kan begitu. kebaikan. Nih, ada orang nih, bro, bagaimana caranya bisa dapat duit banyak? Kita ke kuburan yuk, minta-minta di sana. Berjalanlah orang itu, 3 orang pergi. Ada Ari, ada Ria, ada Ira berjalan. Kita jalan ke sana. Begitu Tuhan tidak mau dia menyembah kepada kuburan, Tuhan datang. Nah, Ari, Ira dan Ria mendengarkan suara itu lari tunggang langgang, nggak jadi ke kuburan menyembah minta nomor buntut. Selamat. Betul? Ya. Tapi tujuannya Betul? tuh begitu, bukan untuk begitu. Menyelamatkan Ari tadi supaya tidak pergi ke kuburan. Paling kalau Tuhan begitu, apa malaikatnya aja disuruh. Ngapain dia? Sekarang malaikat, kalau menjadi manusia, Yesus Tuhan sendirian turun. Mengajarkan Injil harus Tuhan turun. Tapi giliran mengusir orang-orang nyembah orang di kuburan, malaikat. Kan lucu Ngapain dia? ini. Ngapain dia yang datang? Suruh aja malaikatnya. Ngapain juga dia datang sebagai manusia Yesus? Suruh aja manusia ciptaan. Dia tinggal ciptakan manusia berubah menjadi Yesus. Selesai. Kenapa dia harus yang turun? Ayo. Nah, kalau sudah maunya, kalau sudah maunya kan begitu mau atur Tuhan. Sama. Kalau sudah mau Tuhan datang dalam rupa iblis, kamu mau atur Tuhan? Mau atur. Enggak, Bang Suma itu kayaknya mau atur Tuhan, itu nggak boleh diatur loh. Ente yang mengatur. Ente yang mengatakan Semua yang Tuhan mau Anda atur Tuhan. Anda mengatakan Tuhan Anda bisa jadi apa saja. Iya. Ketika Tuhan Anda mau menjadi iblis, kenapa Anda halangi? Tapi tujuannya buat apa? Buat mengusir orang yang tadi mau ke kuburan menyembah kuburan. Maka larilah Ari, Ria dan Ira. Tidak jadi menyembah di kuburan. Selamat mereka. Kenapa? Karena Tuhan Anda turun dalam bentuk genderuwo. Begitu. Gimana? Sampai sini paham? Iya, bisa aja Betapa- kalau dia mau. Apa sih yang tidak mau Bang? Berarti kesimpulannya Tuhan Anda bisa jadi setan. Betul? Ya bisa aja kalau dia mau. Oke. Itu hak Tuhan, hak Tuhan. Bisa aja kalau dia mau, itu hak dia. Hak Tuhan itu mau jadi. Iya. Itu haknya dia. Iya. haknya. Iya. Iya, mau nanya apa lagi nih? Nanya apa lagi? Iya. Kalau Tuhan Anda menjadi hewan bisa nggak? Bisa. Menjadi
jadi bang Sumo juga bisa kok. Iya. Tuhan jadi bang Sumo juga bisa. Inilah kalau anak kecil belum sampai umur ikut debat begini, diskusi begini. Anda masih di bawah umur, nanti ditanya sama ibunya sama bapaknya dipukul, kenapa nakal naik di komal Bang Suma. Ini komal untuk orang dewasa. Situ naik belum cukup umur makanya ngawur. Masa Tuhannya bisa jadi Bang Suma? Tuhan bisa jadi binatang, Tuhan bisa jadi setan. Di mana nanti sama orang tua? Manusia ada yang kembar kan? Enggak, takutnya nanti mamanya marah loh. Naik di komal-komal orang dewasa membahas kayak begini belum sampai umur. Itu maksudku. Iya. Gitu abangku. Moderator tolong, aduh gimana ini? Anak kecil Belum nanti sampai kena umur pembatasan. sih. Ya kamu usianya berapa, masih anak-anak kali? Udah masih anak. Udah punya iyalah. cucu, 2 cucu nih. 2 cucu. Jangan gitu dong. Iya, cucu 2. Awet Awet muda berarti, awet ya, muda. ya gitu, awet muda cucu 2 ini. Iya. Aduh, moderator. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Maafkan hambamu ya Allah. Ternyata sebagian orang bisa mengakui Tuhan mereka bisa jadi setan katanya. Halo, Shalom. semangat siang. Shalom, selamat siang. Iya bang. Gimana ini? Protestan Katolik? Protestan. Ya. Bisa buka kamera bang, silakan. Bisa. Ya, silakan. Baik. Salam Wih, kenal. ganteng kali abang kita. Salam kenal. Iya bang, iya bang. Salam toleransi ya, abangku. Iya bang, iya. Abangku, ini ada tema yang tidak bisa tersentuh oleh teman-teman kita dengan pola data dalil yang ada di Bible. Al-Quran saya kan mengatakan Nabi Isa itu tidak disalibkan. Jadi Nabi Isa diangkat ke langit. Perkara itu, Bentar, Bang. iya silakan. Bisa? Iya, sudah terang. Ya. Oke. Jadi yang Perkara saya itu gimana? Iya, udah bagus. Nah, Yesus berkata kemudian, engkau tidak akan melihat aku lagi sampai sampai kamu berkata, diberkatilah ia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, saya membaca dalam Bible, tidak pernah ada yang bertemu Yesus dan mengatakan diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Itu nggak pernah. Berarti selama ini boleh terindikasi kalian menyembah makhluk asing yang memakai nama Yesus. Gimana pandangan abang? Silakan. Gimana pandangan? kalau pandangan saya, kalau menurut ajaran saya ya, untuk Iya. Protestan. Iya. Bagaimana? Ajaran kami itu, kami percaya Tuhan yang hidup, yang mati, menebus dosa kami, Mm-mm. Tuhan Yesus saja. Terus? Ya, tapi kan itu iman saudara, kita nggak sentuh itu ya, itu iman saudara. Cuman perkaranya muncul kemudian ketika ternyata Yesus berpesan, engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, semua termasuk yang Anda sembah, yang Anda katakan Yesus itu, ketika ia datang bertemu dengan Paulus atau siapapun itu, orang-orang itu tidak pernah berkata diberkatilah dia yang datang kepada mereka. Berarti itu bukan Yesus, karena Yesus mengatakan engkau tidak akan melihat aku lagi. Berarti yang mereka lihat, yang mereka temui ini bukan Yesus. Berarti selama ini, mohon maaf, kalau menurut data Matius 23 nomor 319, kalian menyembah makhluk asing yang memakai nama Yesus. Kalau kita lihat ya data dari Matius 23:39 itu. Karena tidak ada
yang bisa membuktikan bahwa ketika mereka bertemu Yesus, Ananias, Paulus, Markus, Lukas, Matius, Yohanes, tidak ada di antara mereka yang berkata, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Setelah penyaliban ya, itu nggak ada. Nah, jadi siapa ini yang kalian sembah ini? Siapa? Gitu Bang. Iya. Dalam menurut itu, Bang, saya mohon maaf, saya bukan sebagai selaku seorang imam atau pendeta di ini, jadi mungkin itu tolong tanya saja di pendeta. Saya cuma mau sampaikan saja. Ya. Baik Bang, baik. Juga kurang, maksudnya bukan selaku seorang sebagai pelayan dalam gereja ya. Baik. Kita hargai, silakan. Umat biasa ya. Baik. Kasih pandangan saja. Baik. Buat kita semua bahwa agama kita mengajar untuk saling mempercaya agama masing-masing ya. Iya. Ya. Oke Abang. Bisa gak? Maksudnya Abang, bisa gak Abang percaya Abang? Ini saya pakai logat Papua aja ya, karena saya di daerah. Iya. Allahu Akbar. Dinda Jibril, barakallahu fiik. Iya. Lagi-lagi live kita dibatasi di beberapa wilayah ya teman-teman. Ada pelanggaran. Oh gitu. Oh iya. Karena menggunakan anti rungkat. Oke. Silakan. Saudara Karol. Aduh, nggak bisa video call lagi nggak bisa video lagi, kurang ajar. Buka kameranya aja Bang. Nggak bisa nih Bang ya. Pengen Bang sekali mengkau-kau ini Bang, tapi nggak bisa nih video ini. Oh iya, dari mana? Katolik, Protestan? Protestan. Sip. Terus gimana Bang? Iya. Apa yang mau dibicarakan ini? Iya, terkait dengan Matius 23 nomor 39. Terus? Di situ diterangkan, kamu tidak akan melihat aku lagi sampai kalian berkata, diberkatilah aku yang datang dalam nama Tuhan. Terus? Berarti karena ucapan itu tidak pernah terucap dari Paulus kepada sosok yang datang kepadanya, dan begitu juga di Pulau Patmos, saya tidak menemukan tulisan-tulisan mereka itu diawali dengan pernyataan diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Artinya bahwa gereja-gereja selama ini menyembah makhluk asing yang bukan Yesus, tetapi memakai nama Yesus. Itu pandangan saya berkaitan dengan Matius 23:39. Gimana menurut saudara? Silakan. Itu pasti ada Bang, tapi kan tidak semua ditulis di Alkitab. Nah, bagaimana caranya kita memastikan sementara ini adalah pola keselamatan? Kalau ternyata murid-murid atau siapapun itu tidak pernah berkata diberkatilah dia yang datang kepada Paulus, atau yang kedapat Markus, atau di Pulau Patmos, maka kalian menyembah makhluk asing yang menggunakan nama Yesus doang. Bisa orang dia mengaku nama Yesus dan nama Tuhan. Karena Yesus sendiri berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Itu kan, dan berkata, akulah Kristus. Berarti ada penyesat memakai nama Yesus. itu kan buat orang-orang yang munafik. Loh, faktanya kalian memakai nama Yesus. Dia berbuat dosa. Faktanya kalian memakai nama Yesus. Iya, iyalah. Sedangkan kalian tidak pernah mendengarkan ada seruan kepada mereka yang menulis Bible, diberkatilah Yesus yang datang kepada mereka. Itu nggak ada. Berarti yang datang kepada mereka bukan Yesus. Gimana Bang semata itu bukan Yesus? Tidak ada ucapan mereka yang mengatakan diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Emang Tuhan karena Yesus sendiri begitu. Yesus mengatakan, engkau tidak akan melihat aku lagi sampai kepada engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, ada nggak ucapan Paulus begitu ketika ada yang ngaku Yesus ke dia? Nggak ada. Terus kalau tidak ada kenapa? Ya, berarti tergenapi apa yang dimaksud Yesus. Waspadalah kepada penyesat, planos, iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, akulah Mesias. Dia akan menyesatkan banyak orang.
Nah, Terus berarti itu yang tergenapi. Berarti yang kalian sembah selama ini adalah dia yang memakai nama Yesus untuk menyesatkan orang. itu kan menurut Bang Suma. Itu menurut Yesus, bukan menurut saya, Bang. Gimana Yesus itu? yang berkata, Matius 24 nomor 4 nomor 5, Lukas 21 nomor 8, Lukas 24 nomor 24. Yesus sendiri yang mengatakan itu, bukan saya. Iya, tapi Yesus kan mengatakan juga tuh kalau ketemu Yesus itu yang Tuhan, sembahlah dia. Enggak ada. Dia kalau datang, maka orang akan menyambutnya dengan ucapan, diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Elohim. Nah, itu baru Yesus. Iya, tapi tidak harus kata-kata begitulah. Yesusnya yang mempersyaratkan begitu, kok Anda membantah? Gimana dong? Nah, orang percaya kok. Percaya kepada Yesus yang datang kepada Paulus. Betul? Percaya kepada Yesus yang hidup lah. Bukan percaya kepada Yesus yang memberi pesan di Matius 23 itu. Kan ada 2 Yesus, bahkan minimal 2, kan gitu. Ayo, gimana dong? 2000 tahun loh, 2000 tahun. 2000 tahun. Ngeri nggak tuh? Bersyukurlah Islam ini hadir. Nah, di saat Islam hadir, kalian ada. Di saat kalian ada, Islam hadir. Bayangkan kalau Anda sudah di alam kubur, baru Islam datang. Ini lab kita dibatasi di beberapa kota ya, jadi dimaklum aja. Dimaklumi. Halo. Halo juga. Saudara Juma. Siap. Gimana? Mau diskusi lagi kita, Saudara Juma? Iya, silakan buka kamera, Abang. Silakan buka kamera dulu. Habis itu kita gelar materi, kita urai satu-satu, kita urai pelan-pelan tanpa ada hujatan. Silakan. Nah, begini saja, Saudara. Buka kameranya. Ya, Silakan. nggak boleh begini saja, Saudara. Ini dipersyaratkan untuk buka kamera. Nah, itu kan Anda diturunkan pasti. Tegas moderator saya kan. Gimana dia dicurut 6 tahun pendidikan beliau ini. Halo. Kita tunggu ya teman-teman jaringan beliau. Halo Juma. Jaringan beliau. Halo juga. Silakan buka kameranya. Buka kamera silakan. Iya, saya sedang buka kameranya. Oke. Silakan Bang. Ya, selamat siang Juma. Juma Siang yang juga. selalu berbohong. Oke, selamat siang. Siang. Jangan emosi Bang, tahan. Jangan emosi. Bukan tahan. emosi, memang Relax. sudah kenyataannya bahwa Juma sering berbohong. Itu. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sekarang masuk ke tema Ya kita. kan? Masuk ke tema. Menurut Juma, atas perkataanku ini apakah benar atau tidak dulu? Masuk ke tema. Bahwa kau itu Yesus bohong. Ya, Yesus ayo. berkata, sakit hatimu tiada terobati, walau sejuta dusta yang kau berikan, demi langit dan bumi. Saya diundang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumat. Bang Juma. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah, Abang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Abang di mana ini? Oh, saya baru keluar daripada masjid. Kita baru lepas sholat Jumat. Dan kita sampai-sampai di pondok-pondok. Allahu Akbar, masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Puasa hari ini Bang, puasa. Puasa hari ini. Hari ini puasa. Puasa. Hari Jumat terakhir kan? 11 kan?
Kelihatannya iya. Iya, sebab raya dekat Malaysia 20 hari bulan. Oh iya. Iya. Iya, iya. Masya Allah. Gimana perbedaannya antara di mualaf kita dari Timur Leste, dari NTT. Maaf ya sahabatku ya, diturunkan untuk sementara, nanti naik lagi ke sini. Kita mau menatar dulu teman-teman kita yang terindikasi berdasarkan pengakuan Yesus ada makhluk asing yang memakai nama dia. Begitu. Halo, Mama, ini Kenapa diturunin tadi? Diturunin tadi kenapa? Nggak tahu juga saya. Mungkin karena belum sampai umur, Bang. Belum sampai umur, ada-ada aja. Tuhannya jadi iblis, sebenarnya bisa jadi setan. Susah napas aku dibuat. Tuhannya bisa jadi setan, bisa jadi binatang, lama. Coba kalau naik itu kita diskusi, jangan perlihatkan kebencian Anda gitu loh. Diskusi aja yang bagus. Jangan perlihatkan rasa ketidaksenangan gitu. Kayak si Al-Qudus siapa gitu. Ya, kita diskusinya yang baik-baik aja loh. Kan bisa kita diskusi yang baik. Tanpa harus emosi, tanpa harus menyerang pribadi. Kan begitu. Silakan naik lagi Al-Qudus Duha. Jangan emosi, jangan kebiasaan di rumah kau bawa di sini. Karena saya tidak pernah takut sama kamu. Ada sedikit pun bulu saya itu bergoyang karena takut samamu. Naik aja kita bahas tema ini. Nggak usah lari ke pribadi. Silakan Saudara Al-Qudus naik. Pakai pula tuh nama-nama Islam, Al-Qudus, Duha, tak malu. Terjemah ya. Halo, Terjemah ya. buka kameranya, Saudara RT. Silakan. Oke. Cocok, saudara? Nah, gitu dong. Iya, sudah. Ya. Oke, saudara. Tadi Ini saudara jemaah sekali ya dengan teman Kristen yang satu ya. Harusnya Kenapa? kalau teman yang seperti itu jelas suara saya. Jelas. Oh iya. Ya artinya kalau sudah tidak pada mencapai poinnya seharusnya ya diturunkan saja ya teman yang tadi. Jadi gini saudara membahas tema yang berjudul Az-Zukhruf 61 dengan Matius 23 ayat 39. Benar ya saudara ya? Iya, betul. Ya. Benar. Jadi kita baca dulu ya saudara ya, apa sih yang dimaksud dengan Matius 23 ayat 39 ya? Di Iya. Matius 23 ayat 39, karena aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Sampai kamu berkata, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Betul ya, saudara ya? Betul. Ya. Jadi menurut teologi Kristen, saya jelaskan dulu ya, saudara. Ya. Perkataan Yesus ini kepada orang-orang Yahudi yang menolak dia sebagai Mesia. Yesus mengatakan bahwa mereka tidak akan melihat dia lagi sampai mereka mengakui dia sebagai Tuhan. Iya. Terus, Coba saudara jelaskan dulu Az-Zukhruf 61 apa? kalau Az-Zukhruf 61 itu Nabi Isa alaihissalam setelah diangkat oleh Allah ke langit, setelah orang-orang Yahudi melakukan pencobaan membunuh Nabi Isa diangkat. Tidak sempat dibunuh. Nah, setelah Nabi Isa diangkat, Nabi Isa tidak pernah turun ke bumi lagi sampai nanti dia datang kedua kalinya sebagai pertanda datangnya hari kiamat sesuai dengan Matius 24 nomor 27 sampai nomor 30. Seperti itu. Jadi nanti dia datang kedua kalinya membawa tanda kiamat.
Nah, Oke. Yesus di Matius 23 berkata, engkau tidak akan melihat aku lagi, hingga engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Berarti Yesus belum datang nih, sesuai dengan As-Zukruf juga. Jadi boleh saya baca juga As-Zukruf nomor 61. Silakan, silakan. Cuma dia, Silakan, tapi silakan. terjemahannya saja ya, karena saya nggak fasih bahasa Iya. Arab. Dan sesungguhnya Iya, Isa silakan. itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena Iya. itu janganlah kamu berabaikan tentangnya dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Betulkah saudara? Ya, Terus saya Iya, bertanya betul. saudara, bagaimana Zukruf 61 tadi mengatakan ikutlah aku jalannya lurus, tetapi Isa sendiri diceritakan di dalam Quran dia diserupakan. Bagaimana kamu mengikuti jalannya daripada Isa tadi? ya. Jalan yang lurus itu adalah mengakui Nabi Isa naik ke langit, turun kedua kalinya untuk memberikan kemudian tanda datangnya hari kiamat. Jadi jalan lurusnya jangan pernah berpikir bahwa Nabi Isa sudah sering kali turun mendatangi orang-orang lalu mengatakan kepada mereka bla 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 bla. Jangan, itu jalan bengkok. Jalan yang sesungguhnya adalah begitu Nabi Isa diancam untuk dibunuh, Allah mengangkat ke atas dan tidak pernah lagi turun. Berupa cahaya kah, berupa daging kah, berupa suara, tidak pernah lagi turun. Nah, itu juga Yesus katakan, kamu tidak akan melihat aku lagi sampai engkau mengatakan diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ucapan sampai muncul ucapan itu 2000 tahun lamanya belum pernah ada yang mengaku didatangi Yesus lantas mereka mengatakan diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Contoh Paulus mengaku Yesus datang kepadanya, tapi Paulus tidak pernah menyambutnya dengan ucapan diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Berarti yang datang kepada Paulus bukan Yesus. Itu satu aja dulu. Paulus aja kita gugurkan, maka Kristen sudah gugur seluruhnya. Begitu saudara. Dengan pengakuan Yesus seperti itu, maka saya simpulkan berdasarkan pengakuan Yesus, Matius 24 akan datangnya penyesat yang memakai namanya dan menyesatkan banyak orang, maka kesimpulannya yang datang yang kalian sembah di gereja itu makhluk asing yang memakai nama Yesus. Kamu mengatakan Silakan. Paulus menyesatkan. Apa yang diajarkan menyesatkan Paulus? Ya, karena yang datang kepadanya bukan Yesus, tetapi penyesat. Menurut Yesus, bukan menurut saya. Tidak. Penyesat datang, Kalau kita menurut saudara. Yesus, penyesat datang memakai nama Yesus. Nah, penyesat itu datang kepada Paulus. Maka Paulus menerima penyesat itu kepada dirinya. Itu iya, silakan. Saudara, di Kisah Para Rasul 9, di ayat 1 sama 9, itu menceritakan bagaimana Paulus bertemu dengan Yesus. Artinya yang Paulus terkonfirmasi menyambutnya? di kitab itu adalah Yesus. Dulu saudara sabar. Ada Jadi saudara nggak Paulus harus menyambut dia? mengumpulkan. Ada nggak Begini, Paulus saudara, sabar menyambutnya dulu, dengan berkata? Saya selesaikan Ada dulu, nggak saudara. Paulus? Saya sudah tahu itu. Pertanyaannya, ada nggak Paulus menyambut Yesus dengan ungkapan diberkatilah engkau wahai Yesus yang datang dalam nama Tuhan? Ada nggak Paulus mengatakan itu? Ada atau tidak ada? Makanya tadi saya baca Matius 23 ayat 39 itu berbicara tentang orang Yahudi yang tidak percaya, saudara. Kenapa kita lari Dia mengatakan ini? sampai engkau berkata diberkatilah dia yang datang dalam Tuhan. Pertanyaan saya, kalau itu yang datang kepada Paulus, disambut Paulus dengan ucapan diberkatilah dia engkau Yesus, maka yang datang itu Yesus beneran. Ada nggak ucapan Paulus begitu? Bukan begitu mencari validasi bahwa itu Yesus atau bukan gara-gara ucapan begitu, saudara. Tapi ini menarik. Berarti saudara percaya ya? Saudara sudah percaya Injil Matius ini ya? Harus, Saudara itu percaya pengakuan ya? Yesus. Itu pengakuan Oke, Yesus. Kenapa jadi- saya harus percaya? Kan tertulis begitu. Kan kita lagi kaji buku Tapi kan itu. saudara mendalilkan ini ambil dari kitab Injil Matius. Matius. Berarti saudara percaya Betul. ya?
Saya percaya Oke, menurut kitab Anda, dengar dulu. Saya percaya menurut kitab Anda, konon Yesus berkata seperti itu. Sekarang tugas Anda memvalidasi apakah yang datang kepada Paulus disambut Paulus dengan ungkapan itu atau tidak. Oke, Ayo. jadi berikan saya Disambut 2 menit tidak? saudara, boleh? Boleh? Oke, silakan. Boleh. Ingat pertanyaan saya, Jadi, Paulus menyambut dengan ucapan, diberkatilah dia yang datang kepada dia atau tidak, itu dulu. Silakan. Oke, jadi begini teman-teman ya, Saudara Juma mendalilkan bahwa Yesus tidak disalib, itu dari versi Islam. Sedangkan di Kristen sendiri, Yesus sendiri disalib dan tercatat ya, bahkan di luar daripada orang keimanan Kristen ya, termasuk catatan sejarawan banyak ya. Jadi kalau kita baca di Injil Matius, karena tadi mengutip Injil Matius, saya buka lagi Injil Matius 16 ayat 21 sampai 24. Nah, di mana Yesus bernubuat tentang dirinya bahwa penyaliban dan penderitaan dan kebangkitan itu ada. Itu satu ya, ini nubuat Yesus ya, Saudara Juma ya. Berarti Yesus Kepada sendiri anak manusia, sudah memberitahu bukan kepada dirinya. Bukan kepada dirinya. Jin. Anak manusia, dia akan dibunuh, dia akan bangkit, kata Yesus. Bukan aku, berkata? dia. Siapa yang berkata? Aku, dia. Yesus. Yesus, Bukan dia siapa mengatakan yang aku. berkata? Yesus. Yesus. Tidak. Tapi dia Saudara, tidak mengatakan sabar aku. dulu, saudara. Dia mengatakan dia. Kata Yesus kepadanya, saudara. Berarti Yesus berkata, saudara. Iya, Yesus berkata, anak Oke. anak manusia. Siapa anak manusia di situ? Biar saya jelaskan Yudas. dulu, saudara. Biar saya jelaskan. Biar saya jelaskan. Jadi saya akan membuktikan, saudara, bahwasanya ini kan konsepnya ke Tuhan lagi nih nanti terakhirnya ya. Bahwasanya Islam. Bukan di situ. Anda mencoba melarikan kasus. Pertanyaan saya, apakah Paulus ketika ada sosok asing yang datang kepadanya mengaku Yesus, apakah Paulus menyambutnya dengan berkata, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan? Ada nggak Paulus mengatakan begitu? Ada atau tidak ada? Saudara, itu bukan Ada, saudara. menjadi Saya suatu- tanya, ada atau tidak ada? Itu dulu. Loh, gini saudara, sudah saya bilang itu tuh orang Yahudi. Ada atau tidak ada? Dengar. Matius Orang Yahudi yang 23. tidak percaya. Paulus itu orang Gimana? Yahudi. Paulus itu ahli Taurat. Paulus itu orang Kenapa Anda percaya Farisi. Quran ya? Kenapa Anda percaya cerita Qurannya yang tidak ada Menangis. validasi? Saya kasih contoh Anda Menangis ya, dia. cerita Quran Menangis. yang mengarang. Menangis lagi. Anda tahu perjalanan Isra dan Mi'raj? perjalanan Isra dan Mi'raj? Menangis lagi. Di surat Al-Isra ayat 1 Anda, Maha suci Menangis Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam hari dari masjid menangis Sekarang, lagi, Masjid tak Al-Aqsa. berdaya membahas Bible, loncat ke Al-Quran. Kenapa bisa demikian? Untuk menutupi makhluk asing yang disembah. Gagal dan gagal lagi, mencoba untuk memberikan klarifikasi kalau yang datang kepada Paulus adalah Yesus, tapi tak berdaya lagi, tapi gagal dan gagal lagi. Masolang generasi 2000 tahun menyembah makhluk asing. Mampus. Adik yang ada di bawah, Dinda Jibril, aku ibadah dulu, Dinda. Boleh naik dulu. Halo Juma, siapa? Kamu nangis aja dulu di bawah. Kalau kau hanya naik menyerang pribadi, mending kau ke gereja colok-colok di sana. Jangan di sini. Dinda Jibril boleh naik dulu sebentar, Adek. Saya ibadah dulu, atau siapa yang ada di bawah, boleh. Adekku yang cantik dan ganteng, naik dulu kodong. Aku mau ibadah dulu sebentar. Mana ini moderator? Ah, ini beliau. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adekku dengar tadi Tuhan mereka bisa jadi setan. Si Ari ya. Oke, diambil alih sudah sejenak. Siap, Bang. Saya ibadah dulu sebentar. Siap di sini. Oke, Masya Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua gimana puasanya? Mudah-mudahan lancar ya. Sedikit lagi nih. Mudah-mudahan tanggal-tanggal ujung ini udah pada terima THR, udah bisa beli madu, bisa beli apa? On cam bang. Wah, gini, saya sebenarnya mau on cam, mau bisa insya Allah. Tapi gini, saya takutnya ya di ini nanti rungkat sendiri kalau kameranya nggak kebuka. Saya takutnya nanti malah ngerusak puasa kalian gitu loh. Muka saya tuh saking jeleknya, saking nggak berbentuknya kalian bilang wah jelek banget Bang Jibril. Nah kan rusak puasa kalian. Jadi jangan lebih bagus jangan. Ya bagus. Jangan gitu lah. Coba kita lihat nih ada kafir mau naik nggak? Andra Vido Agusta. Jangan bang, iya ya kan, jangan kan. Selamat siang, Andra. Selamat siang. Ya, Muslim non Muslim bang? Saya dari Jember. Bu, Jember sekarang agama apa gimana? Yang saya tanya abang Islam atau bukan? Maaf aja kita saya nggak kedengeran. Oh, oke. Gimana bang? Muslim non Muslim? Saya Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya bang? Puasa lancar bang? Alhamdulillah pertama lancar, terus gak lancar bang. Loh, Soalnya kenapa, Bang? merantau bang. Kenapa puasanya nggak lancar bang? Nah dia turun. Nah bukan saya ya, itu bukan saya, itu moderator yang lain, bukan saya, Afwan. Coba kalau ada kafir-kafir yang kita ngobrol santai aja, lagi puasa gue. Jadi jangan dipancing emosinya, karena Muslim, insya Allah puasa-puasa kita perang Badar juga sanggup, ya nggak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang Jibril. Iya. Salam Gimana bang? bang? Enggak apa-apa. Salam satu. Ini kepencet Ya, gimana? naik ini aku nih bang. Oh kepencet. Izin turunin ya bang ya. Iya Assalamualaikum. siap bang. Kau turun sendiri aja. Yang naik kafir ya. Jadi tolong kalau Muslim jangan request. Lor Polor, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Muslim bang? Dari Banjarmasin bang, Muslim. Asli Muslim. Madura. Kenapa naik bang? Kan udah dibilang jangan bang. Bandel banget. Aduh. Ini ada 3.000 yang nonton. Kalau 10%-nya kafir aja ada 300 orang loh, berarti kafir di bawah. Masa nggak ada satu acan yang santun? Yuk. Pantelo, selamat siang. Selamat siang. Iya, Muslim non Muslim bang? Alhamdulillah Muslim bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa naik bang? Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu bukan gue yang nurunin nih guys ya. Ini tiga orang terakhir yang diturunkan itu bukan saya yang menurunkan. Oke, saya kayak Bang Zuma deh. Saya aja bilang aja moderator naikin. Asik. Blessing, selamat siang. Halo, selamat siang. Ya, gimana kabar Bang? Halo. Ya, halo. Nama perkenalkan nama ya. Nama Ya. Steven. Widih, mantap. Asli Manado. Gimana kabar Bang? Sehat Bang? Sehat. Muslim, non Muslim Abang? Coba non Muslim, Nasrani Bang. Oh, Nasrani. Oh, oke. Nasrani nama aja itu blessing Bang. Ya kita nggak tahu kan, karena ada yang non Muslim juga menamakan nama-namanya nama-nama Arab ya kan. Enggak, habis itu Abang Protestan, Katolik? Protestan.
Protestan. Ada yang mau ditanyain Bang? Atau ada topik yang mau diangkat karena Bang Zumanya lagi ibadah? Iya, saya tadi multi kayaknya nggak naik karena privat kayaknya akunku tadi. Cuman mungkin. Pas saya baru masuk, Bang Zumanya lagi apa namanya? Lagi ibadah kan. Tapi kalau ini saya mau meluruskan satu hal Bang. Mau meluruskan satu hal sebelum kita buka topik. Nasrani itu dari kosakata Nazarethian. Nazarethian itu artinya orang-orang yang dari Nazaret. Nah, saya yakin Abang nggak ada muka-muka Nazaret ini. Iya. Jadi Nasrani itu khusus pengikut Nabi Isa yang dari Nazaret, gitu Bang. Ya, kalau memang itu Yahudi, ya pastinya lebih condong kepada muka-muka Yahudi ya. Cuman kalau keturunan Yahudi kan artinya kita kan bukan berarti nggak masuk keturunan Yahudi Bang. Betul. Tapi ya tadi kalau abang ngaku Nazaret itu sama aja kalau saya ngaku saya orang